kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Selamat datang di ISF Makati, selamat beribadah. Selamat datang di ISF Makati, selamat beribadah. Shalom, saya percaya segala sesuatunya berjalan dengan indah di tahun 2021. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan hati dan diri kita. Selamat bersekutu bersama dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada
Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Selamat datang di ISF Makati, selamat beribadah. Selamat datang di ISF Makati, selamat beribadah. Shalom, saya percaya segala sesuatunya berjalan dengan indah di tahun 2021. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan hati dan diri kita. Selamat bersekutu bersama dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.
belum ditemukan tewas oleh sore. Satu polisian sudah mencari-cari. Shalom ICFers, jumpa lagi bersama kami dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Terutama di tahun 2021 ini Tuhan. Sampai dengan saat ini Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Kamu serahkan semua Tuhan apa yang menjadi beban kami, kesehatan kami dan semua masalah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang pikul semua Tuhan Yesus. Dan terima kasih karena seluruh kebesaran ini ada terjadi dalam nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu yang agak ceria dikit ya. Seperti anggur. Goyang ya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohonnya itu mengecewakan, sekali pula dan tak menghasilkan. Kami dengar terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon itu mengecewakan, sekali pula dan tak menghasilkan. Kami telah terhalau dari kurungan, haleluya, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Kambing domba, kambing domba, terhalau dari kurungan, haleluya, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Haleluya. Seru kan? 2021 ini kita harus banyak bergerak memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Setelah tadi nyanyi dengan gembira, biar Tuhan menilai hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, saudara, biar Tuhan bisa menilai kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Bapa. Jika ada dendam, ada amarah, tanggalkan itu semua. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau adalah Allah buat kami, pembela kami Tuhan. Kau telah melihat hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang akan mengabarkan firman kepada kami. Bukalah hati kami, lunakkan hati kami Tuhan, agar kami bisa dibentuk sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday, Jemaat ICF dimanapun berada. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Yosua yang sudah dimulai sejak 3 minggu yang lalu. Dan kini kita mempelajari Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 27. Untuk itu mari kita memperhatikan bersama mulai dari ayat yang pertama. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan di sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yaitu raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hemi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kibat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali
dan kasut yang buruk-buruk, dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari teks Alkitab ini kita bisa mengetahui bahwa kabar kemenangan Israel dan Yosua atas kota Yeriko dan Ai menggemparkan seluruh raja-raja negeri di sekitarnya dan memunculkan dua respon yang berbeda. Yang pertama, para raja-raja ini beraliansi, bersepakat untuk membentuk koalisi militer menggempur Israel. Dan sebaliknya, muncullah orang-orang Gibeon yang memilih respon yang berbeda. Mereka adalah orang-orang yang merupakan koalisi dari 3 kota. Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Ada 4 kota. Mereka beraliansi untuk bersiap membuat perdamaian. Di dalam ayat 7, orang Gibeon juga disebut sebagai orang Hewi. Dikatakan di dalam pasal 9 ayat 4 yang tadi kita baca, bahwa orang Gibeon bertindak dengan memakai akal. Dari mana kita tahu mereka bertindak memakai akal? Yang pertama, rupanya orang Gibeon ini tahu benar bahwa Allah Yahweh yang menyertai bangsa Israel adalah Allah semesta alam yang menguasai bumi, laut, dan daratan. Dia adalah Allah El Gibor, Allah yang perkasa, Allah yang menyanggup bangsa Israel keluar dari cengkraman negara superpower Mesir yang memperbudak mereka sekian ratus tahun. Dan Allah El Gibor, Allah yang maha perkasa itu pula yang menyanggupkan mereka untuk menyeberangi Laut Merah dengan ajaib dan memampukan bangsa Israel yang tidak punya pengalaman berperang untuk sanggup mengalahkan Raja Hesibon dan Raja Basan yang hebat itu. Dan terakhir menghancurkan tembok Yeriko, menguasai kota Yeriko dan kota Ai. Semata-mata karena Allah yang perkasa, Allah Yahweh. Itulah yang diketahui dengan jelas oleh orang-orang Gibeon. Dan yang kedua, rupanya orang-orang Gibeon juga tahu benar apa yang diwasiatkan oleh Musa, pemimpin bangsa Israel selagi masih hidup. Pada saat itu Musa memberikan wasiat sebagaimana yang ditulis di dalam Ulangan pasal 7 ayat 1-4. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Tuhan Allahmu telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah engkau kawin-mengawin dengan mereka. Ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, wasiat ini dengan sangat jelas menyebut orang Hewi juga, yang notabene juga adalah artinya orang-orang Gibeon, termasuk dalam daftar penumpasan. Sementara orang-orang Gibeon juga mengetahui apa yang diinstruksikan Musa di dalam Ulangan pasal 20 ayat 15. Saya bacakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu,
yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Ayat 10, haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Di sini orang-orang Gibeon dari data yang dikumpulkan secara objektif ini, akhirnya mereka melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, dan yang disimpulkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu adalah yang pertama, mereka tidak akan mungkin mengalahkan bangsa Israel, sekalipun mereka berkoalisi dengan seluruh raja-raja di sekitar mereka. Dan yang kedua, bahwa untuk selamat dari kematian sia-sia hanya dengan satu cara, yaitu membuat perjanjian perdamaian, yaitu dengan cara menipu bangsa Israel. Maka mulailah mereka memperagakan satu cara-cara yang dramatis. Mereka memilih aktor-aktor yang luar biasa, ibaratnya mengadakan sebuah casting untuk sebuah sinetron. Nah, ini soal sinetron hidup dan mati. Maka dipilihlah mereka yang mampu berperanan dengan baik. Mereka didandani sedemikian rupa untuk menampilkan diri seolah-olah orang-orang ini berasal dari negeri yang jauh, yang mungkin jaraknya 3 bulan perjalanan kaki lamanya, yang padahal sesungguhnya jaraknya hanya 3 hari jalan kaki dari Gibeon menuju ke Gilgal, tempat di mana Yosua dan bangsa Israel sedang berkemah. Maka mereka menggunakan karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai, menggunakan kirbat anggur atau kantong anggur yang sudah tua, yang robek dan dijahit di sana sini, mengenakan kasut atau alas kaki yang sudah buruk dan ditambal, mengenakan pakaian yang lusuh dan buruk kusam, dan membawa roti bekal yang telah kering dan bahkan hanya tinggal remah-remah. Selain itu, untuk semakin menegaskan keberhasilan mereka untuk mengkamuflase identitas mereka, orang Gibeon ini saat berjumpa dengan Yosua dan orang Israel, mereka berujar demikian, sebagaimana di dalam ayat 9. Dari negeri yang sangat jauh hamba-hamba ini datang, karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Tuhan Allahmu, yaitu segala yang dilakukannya di Mesir, segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, yaitu Sihon raja Heshbon dan Og raja Basan yang diam di Ashitarot. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sangat rapi mereka tidak menyebutkan perihal penyeberangan sungai Yordan dan perihal penaklukan kota Yeriko dan Ai, yang sesungguhnya mereka juga ketahui, karena kejadian itu sangat dekat terjadinya dengan ketika mereka menjumpai Yosua. Dan kalau itu diceritakan, tentu akan membuka kedok penipuan mereka, bahwa mereka sebenarnya hidup di sekitar daerah di mana Yosua berada, di mana Yeriko dan Ai berada. Maka yang menarik, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yosua dan para pemimpin Israel bukanlah orang yang bodoh. Mereka juga menggunakan akal sehat mereka. Mereka tidak segera langsung percaya pengakuan dan tampilan dari orang-orang Gibeon. Dengan akal sehatnya Yosua dan para pemimpin 12 suku Israel melakukan investigasi lewat pertanyaan-pertanyaan yang kritis, lewat upaya pembuktian empiris. Mereka memeriksa perbekalan, mencicipi remah-remah roti itu, dan akhirnya mereka simpulkan dengan akal sehat mereka. Mereka orangnya benar, mereka jujur, mereka tidak berbohong. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sangat penting rupanya, yang Yosua dan para pemimpin Israel abaikan. Sebagaimana dalam ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepada Israel
sarana untuk mengenali dan membedakan kehendak Tuhan. Ketika Yosua ditempatkan untuk menggantikan Musa, sesungguhnya Yosua telah diberikan seorang imam Eleazar yang bertugas menanyakan keputusan Urim bagi Yosua di hadapan Tuhan. Jadi ada sebuah perangkat alat batu untuk mengenali kehendak Tuhan lewat dua batu Urim dan Tumim yang dimiliki oleh imam besar, yaitu saat itu adalah Eleazar. Tetapi sayangnya Yosua dan para pemimpin Israel mengabaikan SOP penting ini atau prosedur operasi standar dalam mengetahui kehendak Tuhan dan mengambil keputusan. Mereka, Yosua dan para pemimpin Israel bertanya kepada orang Gibeon, tetapi tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka mengambil waktu mendengarkan orang Gibeon, tetapi mereka tidak mengambil waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka hasilnya sebagaimana dalam ayat 15. Maka Yosua mengadakan perdamaian persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa Yosua akan membiarkan orang-orang Gibeon, yaitu mereka, hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah dengan mereka. Yosua membuat perjanjian perdamaian dan membiarkan orang-orang Gibeon hidup. Dan perjanjian itu diratifikasi atau disahkan lewat sumpah para pemimpin 12 suku Israel. Dan apa yang terjadi? Sebagaimana yang kita baca di dalam ayat 16, 17, dan 18, bahwa kemudian setelah 3 hari orang Israel mengikat janji itu, mereka mengetahui saat mereka tiba di negeri Gibeon, di kota-kota itu, bahwa itulah mereka yang mengaku dari negeri yang sangat jauh. Dan akibatnya, ayat 18, orang Israel tidak menewaskan. Sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Mereka bersungut-sungut karena seharusnya mereka bisa memiliki 4 kota itu. Sebagaimana mereka bisa memiliki kota Yeriko dan Ai sebagai tanah pusaka mereka. Dan di dalam hal ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil jemaat yang dikasihi Tuhan? Pertama, waspadalah. Waspadalah terhadap aneka tipu daya yang bisa menjerat kita, orang-orang percaya yang telah ditebus dan dimiliki oleh Allah. Dewasa ini kita sebagai orang-orang percaya perlu waspada terhadap berbagai upaya dari musuh bebuyutan kita, yaitu iblis dan sistem nilai dunia yang tidak mengenal Allah. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu pertahanan kita terhadap serangan iblis ialah kesadaran atas upaya musuh kita yang terus-menerus untuk mau beroleh keuntungan dari kita dan membuat kita menyimpang dari penyerahan kita kepada Kristus. Pertanyaannya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah iblis sedang beroleh keuntungan dari hidupmu dan hidup saya? Ataukah iblis sedang mengalami kerugian? Ketika kita hidup menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, dari firman-Nya, dari saudara-saudara seiman kita, di sanalah kita sedang membuka pintu lebar-lebar, celah untuk menguntungkan iblis. Apalagi ketika kita membiarkan diri dalam tindakan dan kebiasaan yang buruk maupun berdosa. Mari, jangan biarkan iblis mengambil keuntungan atas hidup kita.
Mari terapkan Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, sebab ia akan lari daripadamu. Maka pelajaran kedua, apakah yang bisa kita petik? Ikut sertakan Tuhan sejak dini dalam setiap pertimbangan dan keputusan yang kita buat. Tidaklah sulit, saudara-saudara, untuk kita menolak sesuatu yang jelas-jelas jahat. Kesulitan muncul barulah ketika kita diperhadapkan dengan hal yang tampak abu-abu dan kompleks. Dan terkadang kegagalan perjalanan hidup kita bisa terjadi karena bukan kita memilih hal yang buruk dari antara hal yang baik, melainkan karena kita memilih hal yang baik lebih daripada yang terbaik. Maka betapa pentingnya untuk kita bertanya kepada Tuhan, mengenali hikmat-Nya di dalam pengambilan keputusan kita. Mari kita pegang janjinya untuk itu di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawan dari meragukan Tuhan dan firman-Nya. Kita butuh mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang dapat diandalkan, pribadi yang benar-benar mengasihi kita, dan itulah yang menjadi prasyarat untuk kita bisa mengenali kehendak-Nya secara spesifik dalam tiap keputusan yang hendak kita buat. Untuk itu, agar kita bisa mengerti kehendak-Nya, kita bisa lihat gambar yang ada di layar kita. Milikilah hati yang bersedia untuk mencari kehendak-Nya. Milikilah hati terlebih dahulu yang memang bersedia untuk mentaatinya. Kalau kita hanya sekedar kepo, kepengin tahu kehendak Tuhan apa ya, kalau cocok ya aku lakukan, kalau nggak cocok ya tidak aku lakukan, ya itu bukan memang mau mencari, dan akan kesulitan kita untuk mengenalinya karena memang dari hati kita tidak mempercayainya. Yang kedua, sebagaimana dalam gambar yang kita lihat, jadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Semakin kita bergaul karib dengan firman-Nya dari hari ke hari, semakin pikiran-pikiran Allah menguasai pikiran dan perasaan kita. Kita akan dibuat semakin sensitif untuk tahu kehendak dan pimpinannya. Yang ketiga, gunakanlah akal sehat. Seperti dalam gambar itu, kepala dengan lampu yang menyala, simbol dari akal sehat. Mencari kehendak Tuhan bukan berarti mengabaikan dan meniadakan akal sehat. Karena akal sehat adalah ciptaan Tuhan pula. Dan itu Dia pakai pula untuk menyatakan kehendak-Nya. Maka kita bisa membuat dua tabel. Satu, hal yang mendukung. Sisi yang lain, hal yang tidak mendukung. Pro dan kontra. Untuk satu keputusan yang kita buat, kita daftarkan dalam suasana doa. Dari hari ke hari kita pertimbangkan, kita isi. Kita juga libatkan tubuh Kristus. Sebagaimana gambar segitiga dalam gambar yang kita lihat itu. Jangan lupa, Tuhan melahirbarukan kita bukan menjadi yatim piatu rohani, tapi menjadi bagian dari keluarga Allah. Bahwa kita butuh Kristus, butuh Tuhan. Sekaligus Tuhan ciptakan tubuh Kristus sebagai bagian dari komunitas Trinitarian yang Tuhan ciptakan antara diri kita, Allah, dan tubuh Kristus. Libatkan Koredi, libatkan C. Elsa, libatkan Mbak Ria, libatkan Saudari Venia, pemimpin komsel kita, rekan komsel kita, anggota tubuh Kristus lainnya, untuk kita boleh tahu kehendaknya, mintai pendapat mereka, saran mereka, opini mereka, sebagai salah satu pertimbangan. Dan di dalam suasana doa, akhirnya Tuhan akan menuntun kita pada satu keyakinan yang memberi damai sejahtera. Mana yang perlu kita ambil, mana yang perlu kita pilih, dan kita putuskan sebagai bagian dari kehendak-Nya. Berikutnya kita lanjutkan dalam Yosua pasal 9 ayat 19. Dituliskan,
Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka, orang Gibeon. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena perjanjian tersebut diresmikan di dalam nama Allah Yehova yang kudus, maka sifat perjanjian itu kudus adanya. Karena itulah para pemimpin Israel tidak berani melanggar sumpah perjanjian itu. Yosua memang telah tertipu oleh orang Gibeon, tetapi kegagalan Yosua untuk berkonsultasi dengan Tuhan membuat Yosua bertanggung jawab atas apa yang terjadi berikutnya. Meskipun perjanjian itu awalnya salah, tetapi sekarang mereka diwajibkan oleh Tuhan untuk mentaatinya bahkan turun-temurun. Salah satu konsekuensi utama dari perjanjian yang telah dibuat Yosua dan para pemimpin Israel adalah hadirnya orang Kanaan di tengah-tengah mereka yang sebenarnya secara tegas telah dilarang oleh Tuhan karena berpotensi menyimpangkan anak-anak Israel dari Tuhan dan beribadah kepada Allah yang lain. Untuk mencegah hal itu sedapat mungkin, maka Yosua memutuskan, dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Dan itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah pilihan yang lebih aman dengan menempatkan orang Gibeon di sekitar mezbah Tuhan. Mereka dibawa kepada kesadaran yang terus-menerus akan kedahsyatan dan kekudusan Allah, sehingga mereka tidak bermain-main untuk membawa orang Israel kepada penyembahan ilah-ilah lain. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari penggalan kisah nyata ini? Pelajaran yang ketiga, dalam keputusan yang salah sekalipun, tetaplah berespon dengan benar, yakni terimalah konsekuensinya dan bertobatlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua menanggung konsekuensi kesalahannya. Dan sekaligus Yosua bertobat. Sebab kalau kita lihat dari sejak Yosua pasal 9, di pasal 10 dan seterusnya, tidak ada catatan sedikit pun bahwa Yosua mengulangi kesalahan yang serupa. Yosua kedapatan konsisten, taat, ikuti pimpinan dan kehendak Tuhan dalam setiap langkahnya. Demikian pula kiranya saudara dan saya, mari ketika pun kita suatu kali telah salah dalam mengambil keputusan, mari tetaplah bersedia untuk memikul salib, menanggung konsekuensi dari kesalahan kita tersebut. Dan mari kita tidak bertindak reaktif, dan mari ikuti dengan langkah pertobatan kita. Mungkin cukup akrab di dalam diri kita tahu orang-orang, atau mungkin kita mengalami ada kalanya bertindak reaktif emosional setelah melakukan satu kesalahan atau satu dosa, malah bukannya mengakui dan mempertanggungjawabkannya, tetapi malah menutupi dengan kesalahan dan dosa yang lain. Ada orang yang telah terjerat hutang yang besar, bukannya mencoba bertanggung jawab, mencicilnya dan mengakui kesalahannya, tetapi malah kemudian merampok, membunuh, membuat masalah, menambah besar. Ada orang-orang yang telah menghamili atau telah mengalami kehamilan di luar nikah, bukannya mengakui dan membiarkan janin itu tumbuh dan bertanggung jawab atas bayi yang dilahirkan, tetapi malah memilih menggugurkannya yang sama dengan pembunuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun kesalahan dan kelalaian yang telah kita buat, sekali lagi datanglah kepada Tuhan, akuilah, mintalah pertolongannya, dan jalani konsekuensinya. Karena kita tahu sebagaimana orang-orang Gibeon yang kemudian terbukti setia menjadi pelayan bangsa Israel dan tidak pernah menjadi duri bagi orang Israel. Karena Yosua mau mengakui, mau menanggung konsekuensi dan bertobat. Demikian pula setiap kita ketika kita mengikuti jejak Yosua dan pemimpin Israel ini. Karena Allah tidak pernah kehilangan kontrol untuk mendatangkan kebaikan
bagi setiap saudara dan saya yang bersungguh hati mau bertobat dan kembali dipimpinnya. Amin. Mari, untuk itu kita laksanakan bersama 3 pelajaran dari Yosua pasal 9 ini. Waspadalah terhadap aneka tipu daya iblis dan dunia yang bisa menjerat kita. Yang kedua, ikut sertakan Tuhan sejak dini dalam setiap pertimbangan dan keputusan yang kita buat. Yang ketiga, dalam keputusan yang salah sekalipun, tetaplah berespon benar. Jadi terima konsekuensi dan bertobat. Kiranya 3 panduan praktis bagi saudara dan saya ini akan menghantar setiap kita dari sejak awal 2021 ini hingga pada akhir tahun ini. Kita mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan, bersama tubuh Kristus. Sekalipun situasi sulit karena pandemi, situasi ada banyak hal yang tidak bisa kita duga. Tetapi kita punya satu kepastian, bersama Kristus dan bersama tubuh Kristus ada kemenangan, ada berkat, ada kemuliaan yang semakin besar bagi Tuhan kita, dan kita memberkati dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu, setiap kami, agar kami boleh berbagian dalam ketaatan seorang Yosua dan pemimpin Israel. Sekalipun bisa berbuat salah, tetapi tidak membiarkan kesalahan itu berlanjut, tetapi mendatangkan pertobatan, mendatangkan kesediaan menanggung konsekuensinya, dan terus-menerus belajar dan bertumbuh, mengenali kehendak dan pimpinan-Mu. Waspada dari setiap jebakan si iblis dengan sistem nilai dunia yang menggoda dan menarik kami. Kami mau berkemenangan Tuhan di sepanjang 2021 ini. Maka berkatilah jemaat-Mu SIF di dalam segala pergumulannya. Ada kemenangan yang dialami, ada kemuliaan Kristus yang dialami, ada pengenalan firman yang semakin mengakar dan mendalam. Berkati juga seluruh tim hamba Tuhan, pengurus dan aktivis yang melayani, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sama-sama memasuki di minggu yang keempat ini, dan semakin kita memahami bahwa di dalam setiap kemenangan-kemenangan yang kita dapati, mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang yang nantinya berpura-pura meminta belas kasihan, dan orang-orang itu bisa ada di sekitar kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menyingkapinya, dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa memahami situasi itu, dan bagaimana kita bertindak dengan bijak. Kiranya lewat firman Tuhan yang sudah dibagikan, kita semakin dikuatkan, kita semakin dimantapkan untuk meraih hari-hari kita, bahkan tahun ini, tahun 2021 menjadi satu tahun penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita pada saat ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kasih setia-Mu. Terima kasih kembali kami diingatkan bahwa di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, Tuhan, mungkin kami akan ketemu dengan kerikil-kerikil. Mungkin kami akan ketemu dengan seseorang yang akan berpura-pura sepertinya baik, atau seseorang yang melakukan sesuatu dengan sebuah maksud di dalamnya, ya Bapa. Namun pakailah setiap kami, Bapa, untuk kami memahami situasi itu. Kami tahu bagaimana kami bersikap. Bahkan Tuhan, kami bisa membawa mereka, Tuhan, datang untuk melihat Engkau hidup di dalam terang-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap rekan-rekan kami yang telah melayani kami di ibadah kami pada saat ini. Tutup bungkus mereka, pakai mereka menjadi lebih heran lagi di dalam segala kapasitas yang semakin Kau percayakan dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Dan kami bersama berdoa menyerahkan, baik kami yang bekerja, tutup bungkus kami, ya Tuhan. Kami rindu untuk kami terus Tuhan mempermuliakan Engkau, ya Bapa, lewat pelayanan-pelayanan di dalam pekerjaan kami, jabatan kami, atau apapun proyek Tuhan yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kami yang belajar, meskipun kami belajar secara online, namun kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu terus ada dan nyata Tuhan. Semakin mempersiapkan kami untuk masuk dalam setiap panggilan-Mu Tuhan, dan ladang-ladang yang Kau akan percayakan. Berdoa buat keluarga demi keluarga, tali kasih-Mu yang mengikatkan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak dan anak-anak, ya Bapak. Terima kasih buat pemulihan-pemulihan yang telah Kau kerjakan Tuhan kepada setiap saudara-saudara kami yang sakit.
Dan meskipun masih ada Tuhan mungkin yang sakit Tuhan pada saat ini Tuhan, biar Tuhan kuasa-Mu terus bekerja Tuhan di dalam kehidupan mereka, Tuhan menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan bisa dapat kembali pulih Tuhan, dapat melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan mereka Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami menyerahkan buat semuanya Tuhan yang ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya, kiranya Kau berkenan atas segala pujian, penyembahan, persembahan, perpuluhan yang boleh kami angkat Tuhan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai ketemu di ibadah-ibadah kita dan persekutuan-persekutuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan bersatu sejenak. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi